pasti cinta. Dan di akhir Quran surat Al-Fatihah tidak ada lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena cukup mengawali dengan cinta, diisi dengan cinta, akhirnya itu pasti cinta. Jadi akhir itu sudah merupakan akibat dari sebab yang ditimbulkan oleh kita. Oleh karena itu saya selalu menekankan kepada kita semua, kalau berdoa jangan cuma untuk kelompok kita. Kalau mau berdoa jangan cuma untuk keluarga kita, kampung kita, negara kita, janganlah. Berdoa itu coba untuk seluruh makhluk saja. Bahkan bukan sekedar yang kelihatan, karena yang namanya makhluk itu sekarang banyak di sekitar kita makhluk yang tidak sedang memiliki tubuh, sedang menunggu antrian untuk memiliki tubuh yang baru. Siapa tahu yang disebut dengan makhluk itu adalah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, anak kita yang sudah meninggalkan kita, leluhur kita, semua orang yang telah menjadi marga lantaran kita ada di sini. Pernahkah kita menyapa mereka? Karena mereka itu tidak pernah mati. Tidak ada yang namanya kematian. Hanya berpisah saja ruhnya dengan raganya untuk sementara waktu. Yang namanya ruh, yang namanya jiwa abadi, seabadi ilahi. Kalau kita semua sadar dengan itu, sebetulnya tidak ada ilusi keterpisahan. Orang yang disebut meninggal dunia karena meninggalkan kita, itu cuma raganya saja. Tetapi beliau itu masih ada di sekitar kita, bersama kita. Bukankah ruang kosong ini adalah ruang keabadian dan selamanya akan ada? Sedangkan benda-benda yang berwujud di ruang kosong ini hanya datang dan pergi. Kadang ada, kadang tidak ada. Tapi ruang kosong ini adalah ruang keabadian. Ini akan selamanya ada. Bukankah orang-orang yang meninggal itu menghembuskan napas terakhir? Kemana napas terakhir dihembuskan? Bukankah ke sini juga? Sedekat itu sebetulnya kalau kita sadar. Oleh karena itu, selamat datang di ruang kesadaran. Baik sahabat yang datang langsung di tempat ini, maupun sahabat-sahabat yang sekarang ikut online, baik di live TikTok maupun di YouTube. Karena sekarang yang sedang mendengarkan kajian ini ada ribuan orang di luar sana. Itulah teknologi. Karena kalau semua datang ke sini tidak akan cukup untuk menampungnya. Yang datang di sini itu bagus, yang tidak datang di sini juga bagus. Semuanya adalah baik-baik saja. Tidak ada baik dan buruk. Karena baik dan buruk hanya penilaian pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersyukur hari ini kita masih diberikan pinjaman kehidupan. Dan semoga pinjaman kehidupan ini menyadarkan kita bahwa di balik pinjaman kehidupan sesungguhnya Sang pemilik kehidupan masih akan menggunakan kita untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya kepada semua makhluk. Mari kita bertekad mulai saat ini tidak boleh ada orang yang berkurang kebahagiaannya bertemu dengan kita. Tidak boleh ada orang yang berkurang ketika mendengarkan kata-kata kita. Tidak boleh ada orang yang terluka lagi hatinya ketika berjumpa dengan kita. Jadilah sumber cinta, sumber sukacita, sumber welas asih, sumber kedamaian, sumber ketentraman bagi semua makhluk. Percayalah sama saya, kalau kita sudah menjadi sumber cinta, jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan bahkan seekor semut pun merasa aman dengan kehadiran kita. Oleh karena itu, mari kita sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Pemilik semesta yang telah mengizinkan kita hidup saat ini dengan penuh kesadaran. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan restunya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan terutama membukakan pintu kecerdasan kita, membukakan segala tirai yang menutupi pandangan kita dengan wajah sucinya,
Dan oleh karena itu mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini izinkan saya untuk menyampaikan pendahuluan melalui Quran surat Asy-Syu'ara, Quran surat yang ke-26. Kenapa saya mengajak kita semua untuk memahami ini? Karena sesungguhnya kita itu punya 5 tubuh. Tubuh kita yang pertama namanya tubuh spiritual, spiritual body. Itu yang paling puncak itu. Di bawah tubuh spiritual kita diberikan yang namanya intuitive body, yang disebut dengan tubuh intuisi. Di lapis yang ketiga kita diberikan yang namanya mental body, yang disebut dengan tubuh mental. Itu berhubungan dengan pikiran, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Di level yang keempat, lebih kasar lagi, kita oleh Allah diberikan yang namanya energy body, tubuh energi. Dan yang paling kasar, yang paling bawah, yang kelihatan wujudnya, itu yang disebut dengan physical body, yang disebut dengan tubuh fisik. Jadi urutan yang pertama adalah spiritual body, turun menjadi yang kedua adalah intuitive body, yang ketiga adalah mental body, yang keempat adalah energy body, dan yang terakhir yang paling kasar itu yang disebut dengan physical body, tubuh fisik. Kalau tubuh yang paling atas tadi spiritual body sehat, maka semua tubuh yang 4 bawahnya akan sehat. Yang berbeda, kalau tubuh fisiknya sehat, tidak ada pengaruh pada 4 tubuh yang di atasnya. Makanya orang-orang di seluruh dunia sekarang ya sedang gandrung dengan istilah kesehatan holistik. Holistik dari kata whole. Whole itu artinya seluruhnya. Jadi kesehatan holistik itu kalau kita ingin sehat tubuhnya, maka sehatkan yang pertama adalah tubuh spiritualnya, spiritual body. Kalau berbicara tentang spiritual, itu ada kaitan dengan jiwa. Oleh karena itu, ya, yang disebut dengan sakit jiwa oleh masyarakat pada umumnya sebetulnya itu kurang tepat. Yang terjadi kan sebetulnya adalah stres, lalu pikiran tidak terkendali. Jadi yang namanya sakit jiwa itu adalah jiwa kita ini kotor. Jiwa kita ini kering kerontang. Karena selama hidup kita, jiwa kita sama sekali tidak dihiraukan. Kita terlalu fokus dalam hidup ini mengurusi aspek physical body, yang namanya tubuh fisik ini. Jadi bisa jadi orang kelihatan seperti sehat saja, padahal jiwanya kotor. Jadi yang disebut dengan orang gila sebetulnya oleh masyarakat ya, itu bukan sakit jiwa sebetulnya. Itu ada masalah sebetulnya dengan otaknya. Ada ketegangan, ada stres di situ. Jadi jiwa itu, ya, jiwa itu bagian dari ruh. Jadi ruh itu ada 3 bagian dalam ilmu agama, terutama dalam agama Islam. Ketika kita berbicara ruh, itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah nurullah. Bagian yang kedua adalah nur Muhammad. Bagian yang ketiga adalah nur insan. Itu yang disebut dengan jiwa. Jadi nur insan itu yang disebut dengan diri pribadi kita yang sejati. Nah, kenapa jiwa itu sakit? Karena jiwa ini tidak mendapatkan asupan nutrisi baik dari nurullah maupun dari jiwa ini berdiri sendiri, tidak terakses dengan alam-alam tingginya. Nah, jiwa yang semacam ini yang disebut dengan jiwa kegelapan.
Nah, jiwa yang semacam ini sebetulnya yang disebut dengan sakit. Bisa jadi, mohon maaf, kelihatan orang beraktivitas, beribadah, tapi jiwanya kotor. Nah, jiwa yang kotor itulah sebetulnya yang disebut dengan jiwa yang sakit. Dan ternyata riset membuktikan orang yang tubuh spiritualnya tidak sehat, ternyata 4 tubuh yang di bawahnya, baik itu tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, dan tubuh fisiknya kelihatan tidak sehat. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara orang sakit, jangan terfokus pada sakit fisik sebetulnya. Tubuh fisik yang sakit itu hanya akibat sebetulnya dari 4 tubuh di atasnya sakit. Oleh karena itu, ya, tubuh fisik ini ketika diobati biasanya, ya, dikasih obat hanya untuk menghilangkan rasa sakit sementara, dan besok lusa sakit lagi. Kenapa? Karena penyebab timbulnya sakit itu sama sekali tidak diurus. Jadi tubuh fisik ini sakit gara-gara 4 tubuh yang lainnya sakit. Jarang ya orang ketika tubuh fisiknya sakit kemudian dia menata jiwa. Oh, saya sadar bahwa tubuh fisik saya sakit akibat dari tubuh spiritual saya sakit, tubuh intuisi saya sakit, tubuh mental saya sakit, tubuh energi saya sakit. Maka yang diperbaiki adalah 4 tubuh itu. Jarang. Ketika sakit kepala pasti minum obat penghilang sakit kepala, betul nggak? Nggak pernah ya. Kemudian cari orang minta bantuan. Ini saya sakit kepala, kayaknya jiwa saya sakit deh. Jarang. Padahal itu benar. Ya, semua sakit yang ada di tubuh fisik ini hanya pesan cinta, dan pesan cintanya adalah tolong perbaiki tubuh Anda yang lain, karena tubuh fisik ini hanya menjadi akibat dari sakitnya tubuh-tubuh yang lain. Nah, banyak orang yang tidak sadar kalau dirinya sakit. Karena dia menganggap yang namanya sakit itu adalah sakit di tubuh fisik. Padahal 4 tubuhnya itu tidak sehat. Nah, itulah yang akan kita bahas saat ini. Nah, oleh karena itu saya akan memulai dari Quran surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-77. Bisa dilihat di layar monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Jadi sepanjang kita belum bisa menyembah Tuhan semesta alam, karena kita tidak tahu Dia, tidak kenal Dia, maka dapat dipastikan selamanya kita akan menyembah yang selain itu. Bahkan orang ya ketika dia itu mungkin sembahyang, ketika ditanya siapa yang Anda sembah, pasti akan mengaku saya menyembah Allah. Untung aja Allah tuh gak pernah ribut. Allah tuh gak pernah comel. Coba kalau Allah punya mulut, lalu langsung Allah bicara, enak aja kata Allah. Sepanjang kamu sembahyang, kamu tidak menyembah aku, karena yang kamu ingat bukan aku. Untung aja Allah nggak comel. Betul apa tidak? Makanya selingkuh kepada Allah yang disebut dengan syirik, itu sebutnya hanya akibat. Syirik itu akibat kita tidak tahu dan kenal kepada Dia. Maka siapapun yang tidak berusaha tahu dan kenal kepada Dia, selamanya dia sesungguhnya menyembah musuhnya Allah. Dan itu menjadi sumber penyakit. Jiwa kita tidak mendapatkan asupan. Ketika jiwa tidak dapat asupan, tidak dapat nutrisi, maka jiwa pasti sakit. Sama seperti tubuh fisik kita. Kalau tubuh fisik kita tidak dapat air, tidak dapat makanan yang bergizi, makanan yang sembarangan, kan tubuh fisik pun sakit. Tubuh spiritual, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, ketika mereka tidak mendapatkan nutrisi yang sesungguhnya, sakit juga. Cuman jarang orang merasakan sakit di dimensi itu. Itu aja. Dan setelah kajian ini saya berharap kita semua bisa jujur pada diri sendiri. Oh, ternyata sakit saya bukan hanya di fisik saya, tetapi tubuh yang lain pada diri saya pun
ternyata perlu saya perbaiki. Karena itu tidak disadari selama ini. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya ngajinya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini. Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Kemudian ayat yang ke-79, walladzi huwa yut'imuni wa yaskini. Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Ayat yang ke-80, wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Jadi ayat ini menyatakan bahwa sakit itu bukan takdir. Sakit itu bukan pemberian dari Allah. Apalagi sakit itu katanya warisan, genetik. Aduh, itu menghina leluhur kita. Kan ada orang yang kemudian, kenapa kamu sakit? Oh, ini sudah genetik, keturunan. Orang tua kita, boro-boro kita berterima kasih atas kelahiran kita. Bahkan orang tua kita dituduh sebagai sumber penyakit oleh kita. Bukankah kita sudah menghina leluhur kita sendiri? Dan seenaknya mengatakan sakit saya ini adalah genetik. Betul, saya yakin bahwa genetik itu ada. Dan ternyata genetika itu tidak permanen. Genetika itu tumbuh atau tidak tumbuh terserah pola kita. Mungkin saja semua kita ini mewarisi kanker, mungkin. Tapi kanker ini bisa tumbuh atau tidak tergantung diberi nutrisi atau tidak. Kan sebetulnya itu yang ngasih nutrisi bukan orang tua kita, kan diri kita sendiri. Sekarang belajar mengambil tanggung jawab. Kalau ada apa-apa jangan menyalahkan pihak lain. Sakit saja masih menyalahkan leluhur kita. Dia yang telah berjasa melahirkan kita, dia yang telah menjadi marga lantaran untuk kelahiran kita. Boro-boro mengembalikan cinta kasih kepada mereka. Bahkan sakit yang diderita oleh kita pun ditempuhkan sama leluhur kita. Luar biasa kita ini. Cuman tidak disadari. Cerita tentang begini, ini bukan cerita bohong. Karena setiap saya masuk di kelas holistik, ketika saya sedang ngasih terapi, sedang menjadi healer, saya sedang menterapi orang-orang yang sakit, dan saya wawancarai satu persatu. Ternyata banyak sekali yang menyangka satu, sakit itu takdir dari Allah. Seakan-akan Allah ngasih penyakit. Makanya kadang-kadang kita kalau berdoa juga seenaknya. Semoga Allah mencabut penyakit yang sedang saya derita. Kalau Allah yang mencabut seakan-akan kita sedang menuduh Allah yang menanam. Betul apa tidak? Sedangkan ayat ini mengatakan wa iza maridtu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Allah itu hanya membantu kita menyembuhkan. Dan ketika menyembuhkan, berarti Allah memproses sakit kita menjadi sembuh. Jadi sebetulnya Allah itu luar biasa. Oleh karena itu, ya, ketika kita sedang diproses, semua penyakit kita ikut prosesnya Allah. Contoh, sakit di jiwa kita diproses oleh Allah. Prosesnya seperti apa? Mohon maaf. Karena kita tidak sadar jiwa kita sakit, kita asik dengan urusan dunia, untuk sementara waktu semua yang dititipkan kepada kita diambil dulu oleh Allah. Lewat kebangkrutan, ditipu orang, usaha gagal, macam-macam judulnya. Tapi intinya itu adalah proses sebetulnya. Karena Allah ingin menyembuhkan jiwa kita yang sakit. Dan rata-rata orang baru sadar bahwa jiwanya sakit setelah kebangkrutan yang luar biasa. Baru mengalami kebangkitan. Maka jadi kelas spiritual seperti ini hampir dapat dipastikan. Jarang orang yang sedang berada di puncak kejayaan duniawi. Nasib saya memang seperti itu. Jarang orang yang sedang di puncak duniawi datang ke tempat ini, jarang. 99% di kelas spiritual ada orang-orang yang sedang mengalami masalah keluarga, penyakit fisik, kebangkrutan ekonomi, dan macam-macam.
Dan kita mengira itu musibah, padahal judul musibah dari kita sendiri. Yang sebenarnya Allah sedang memproses supaya kita sembuh dan menyadari bahwa kita sakit di dimensi itu. Saya ketemu orang-orang yang sakit di kelas camp holistik. Lalu pertanyaan saya begini, biasanya akhir-akhir sesi, seneng gak dapat pelajaran dari saya? Oh, senang sekali. Kenapa senang? Saya sekarang jadi sadar betapa selama ini hidup saya gak karu-karuan. Saya kurang bersyukur, bla bla bla, macam-macam. Oh, kalau begitu senang dong ketemu saya. Oh, senang sekali, saya bersyukur sekali bisa ketemu. Dan saya bisa sadar tentang kehidupan saya yang kurang tepat selama ini. Alhamdulillah. Coba ingat-ingat, yang mengantarkan kalian ketemu saya itu siapa? Allah? Bukan. Yang mengantarkan kalian ketemu saya itu sakit yang sedang kalian derita. Kalau nggak sakit dia ketemu saya. Nggak sakit dia ketemu saya. Sekarang coba bilang, terima kasih sakit, karena denganmu aku diantarkan pada orang-orang yang berkesadaran. Kalau aku nggak sakit, aku tidak akan ketemu dan belajar kesadaran. Jadi sebetulnya yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi segala sesuatu yang sangat kita benci dalam hidup ini. Yang akan mengantarkan kita kepada Allah bisa jadi sesuatu yang sangat kita tidak sukai dalam hidup ini. Kita baru bisa menerima yang tidak disukai itu setelah kita menyadari ternyata saya diantarkan pada kesadaran ini oleh sesuatu yang tidak saya sukai. Ada orang yang harus kehilangan 800 miliar loh baru ketemu saya. Dan setelah ketemu saya kemudian belajar kesadaran, memiliki perspektif kehidupan yang baru. Karena perspektif kehidupan, sudut pandang terhadap kehidupan, itu yang akan mengantarkan kita pada surga secara psikologis. Dan kita akan menemukan kedamaian ketika memiliki sudut pandang yang bagus terhadap kehidupan. Contoh, masa lalu itu tidak bisa diubah. Tapi cara memandang masa lalu bisa kita ubah saat ini. Ketika kita bisa mengubah cara pandang kita pada masa lalu kita, saat itu kita menemukan kedamaian. Padahal masa lalunya tidak berubah. Tapi cara pandang kita yang dirubah, ternyata kedamaian lahir dalam diri kita. Sudut pandang itu hanya bisa berubah ketika kita meningkat kesadarannya. Dan kita meningkat kesadarannya ketika kita bersentuhan dengan orang-orang yang berkesadaran. Dan kita baru bersentuhan dengan mereka yang berkesadaran setelah kita mengalami berbagai macam penderitaan, tekanan dan kebangkrutan. Bukankah itu yang kita benci yang telah mengantarkan kita pada kesadaran itu? Betul? Makanya saya sering mengatakan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Dan semakin kita menolak yang kita tidak suka, maka kita semakin terjauh dari Allah. Padahal semua yang kita tidak suka bisa jadi adalah proses. Tetapi apa yang terjadi? Malah kita protes. Bukan menikmati proses, bukan menerima proses, malah kita protes. Nah, ketika kita banyak protes daripada menikmati proses, bersiap-siaplah kita akan semakin tenggelam dalam penderitaan kita sendiri. Itulah kenapa judul kita hari ini adalah proses dan protes. Ini baru judulnya. Paham ya? Nah. Bedanya tipis, proses dengan protes itu. Ya, hanya beda S dengan T. Tetapi dalam pelaksanaannya membuat kita menderita sangat signifikan kalau kita salah memandang kedua istilah ini. Yuk kita masuk dulu sebentar. Saya buka dulu dengan sebuah pendahuluan. Orang sukses paham tentang proses. Orang gagal lebih banyak protes.
Jadi kalau kita dalam hidup ini nggak sukses-sukses, sebetulnya sederhana. Karena kita belum sepenuhnya menerima proses. Kita lebih banyak protes. Jadi saya kasih tahu ya, penyebab kita gagal dalam hidup ini banyak protes. Gagal dalam rumah tangga itu karena banyak protes. Karena tidak pernah sadar kalau berumah tangga itu kan ada rumah dan tangga. Rumah itu tempat berlangsungnya kehidupan, tangga itu untuk naik. Nah, kehidupan cuma dua. Karena hidup itu dualitas. Kadang senang, kadang tidak senang. Kadang mendapatkan yang kita ingin, kadang mendapatkan yang tidak kita ingin. Pasti hidup akan selalu begitu. Itu namanya rumah. Jadi rumah itu seperti itu. Ya. Di ruang tamu ada kebahagiaan, di tempat tidur sudah ada kesedihan. Karena bahagia dan sedih itu ternyata serumah. Saimah. Dan kalau kita hanya bisa menerima kebahagiaan, tidak bisa menerima kesedihan, berarti kita membelah rumah kita jadi dua. Kita sudah melanggar hukum alam. Tetapi di rumah kita ada tangga. Tangga itu buat naik. Terserah kita mau naik atau mau turun. Itu urusan kita. Karena tangga fungsinya cuma dua. Kalau gak naik, ya turun. Ya Allah, kasihlah kepada saya pasangan yang sabar. Ya. Didengar tuh sama Allah. Itu input namanya. Begitu ada input, proses berjalan. Dan setelah proses, tujuannya adalah output, produk. Makanya istilah input, proses, dan output atau produk itu kan sudah menjadi istilah teknik. Begitu kita bilang, ya Allah, pasangkan aku, jadikanlah aku orang yang sabar. Langsung input itu diterima oleh Allah dan Allah proses. Maka kita akan dipasangkan dengan orang yang akan memproses supaya kita sabar. Siapa orang itu? Jelas orang yang tidak sabar. Begitu kita sudah memasuki input, proses, maka dipertemukanlah dengan orang yang tidak sabar. Karena lewat mereka kita akan diproses menjadi orang yang sabar. Outputnya adalah orang yang sabar. Tetapi kita protes. Loh, kok pasangan hidup saya begini? Dikiranya kalau kita minta ya Allah jadikan orang yang sabar, akan dipasangkan dengan yang sabar atau mual sabar. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu diam dan bisa mendengar lebih banyak. Maka pasti akan dipasangkan dengan orang yang cerewet. Proses berjalan. Dan hadirnya orang yang cerewet akan membuat kita diproses menjadi orang yang banyak mendengar. Karena kalau kita dipasangkan dengan yang cerewet, habiskan waktu sama dia. Cuman kita tidak sadar kalau itu adalah proses. Yang terjadi adalah protes. Maka outputnya tidak pernah sukses. Makanya dari hidup ke hidup ya gitu-gitu saja. Tidak tambah dewasa, tidak tambah bijak. Karena tidak mengerti mekanisme semesta bekerja. Itulah bodohnya kita selama ini. Ada orang datang sama saya. Dia itu satpam. Bilang sama saya, ya ayah bisa nggak didoakan? Didoakan apa? Saya ingin jadi orang kaya. Ya saya balik tanya, emang kamu siap jadi orang kaya? Ya saya tanya dulu, dikiranya jadi orang kaya itu gampang. Karena belum pernah kaya. Saya pernah bertanya orang yang sudah kaya, ternyata orang kaya itu banyak yang susah, apalagi nggak kaya. Apa sih susahnya orang kaya? Orang biasa susahnya cuma kekurangan. Orang yang kaya susahnya lebih gawat, takut kehilangan kekayaannya. Kan tingkat stresnya lebih tinggi. Makanya orang stres jarang orang biasa, kebanyakan orang kaya.
Ini menurut hasil riset saya ya. Jadi saya pakai data. Paham ya? Nah, tadi kan minta apa? Ini satpam ini minta sama saya didoakan supaya jadi orang kaya. Makanya saya tanya, sudah siap yang menjadi orang kaya? Karena belum pernah punya pengalaman jadi orang kaya, dikiranya jadi orang kaya itu enak. Padahal pasangka-sangka hidup itu. Ya itulah, kayak katak dengan semut, dialog. Kata-katak nih, kata semut, enak ya jadi katak. Kamu itu bebas, bisa loncat sana, loncat sini, sesuka kamu. Sedangkan saya bawa badan saja ini, ya bungkus ini, sudah berat. Boro-boro bisa leluncatan juga maneh. Sedang dialog seperti itu, tiba-tiba burung elang datang. Dek! Diambil tuh katak, dibuat terbang. Baru tersadar tuh si siput itu. Saya bersyukur punya tubuh seperti ini. Ketika burung elang datang, tadi saya ngelok aja ke dalam. Sembunyi di rumahnya. Dia membandingkan dirinya dengan katak tadi, siput itu. Kenapa? Katak bisa loncat ke sana kemari, sedangkan saya jalan saja merangkak, lama. Tetapi dia punya bungkus. Ternyata Tuhan itu menciptakan makhluk, semua punya kelebihan sekaligus juga punya kekurangan. Itulah yang namanya kesempurnaan. Jadi dialog katak dengan siput tadi itu cukup mengakhiri bahwa hidup tidak bisa dibandingkan. Tugas kita dalam hidup menjadi diri sendiri. Lanjut, yang minta kaya tadi. Ya udah, begitu dia bilang siap jadi orang kaya, ya sudah. Saya tidak kasih wiridan apa-apa. Saya tidak kasih baca itu baca ini. Saya juga gak pernah ngasih begitu, apalagi janji-janji pahala. Ya cuma saya salamin aja. Udah, salaman. Semoga kamu jadi orang kaya. Al-Fatihah. Sudah ya, hayang kumaha deui. Dikiranya saya harus menekung gitu, ngadoain dia. Itu sudah doa. Mau apa lagi? Sudah, bisa. Gak ketemu saya lagi. 2 minggu dari itu dia telepon saya. Nyalahin saya. Nyesel katanya. Minta doa sama ayah. Kenapa? Saya dipecat ayah. Alhamdulillah, saya bilang. Tambah kesal sama saya. Sudah dipecat jadi satpam, malah saya bilang alhamdulillah. Karena saya tahu proses sudah mulai berjalan. Jadi yang tadi saya bilang semoga jadi orang kaya, inputnya sudah masuk. Proses sudah berjalan. Karena proses sudah berjalan, ya tentu syarat untuk menjadi orang kaya tong gawe di dinya wae. Ya dipecat dulu, itu proses awal. Kan saya tanya, berapa gaji kamu? 700.000 ayah. Mai, henteu, kalah tobat cicilan. Ari gawe di dinya wae. Makanya satu proses sudah berjalan, dipecat dari pekerjaan. Saya jelaskan. Kalau kamu gak dipecat, terus kapan kamu jadi orang kaya? Kerja di orang itu hanya menyiapkan masa depan orang. Tapi kalau kerja sendiri, menyiapkan masa depan kamu. Wah, baru terperanjat. Berarti saya harus jadi pengusaha? Yes. Tapi modalnya gimana ayah? Duh, maneh mah. Geus minta doa. Minta modal. Udah, datang ke rumah. Datang ke rumah. Nih, saya jimatin. Saya kasih uang. Saya kasih uang gak besar, 500.000. Pokoknya mah, sok mahikeun, sing bisa. Saya kasih tahu, adik saya pernah saya kasih modal 15.000. Dagang bubur, sekarang udah punya toko, 3 anaknya sekolah di luar negeri. Ya asalnya bubur. Berikutnya nambah, ada lontongnya. Berikutnya dagang lagi ini, berikutnya ada sayur, berikutnya sekarang jadi bandar.
Gitu, dari 15.000. Kalau bisa, bisa. Dan ternyata dia setelah saya kasih modal 500.000, dia betul-betul jadi pengusaha. Gak susah hidupnya. Jadi kita ini sering protes pada saat proses. Setuju? Sekarang kurangi protes. Sadari kalau itu adalah proses. Cuman kita sering tidak mengerti. Itu aja. Bodohnya kita. Paham ya? Oke. Berlian berharga karena proses. Betul apa tidak? Untuk jadi berlian itu kan prosesnya tidak mudah. Ditempa oleh alam, diberi tekanan yang hebat. Setelah jadi permata pun jadi batu, digosok sampai harus keluar. Cantiknya itu. Betul apa tidak? Jadi kalau kita nggak mau digosok, nggak mau diproses, ya sudah. Jadi Doraemon aja.